Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang teks cerita pendek atau yang biasanya disebut cerpen. Ibu yakin di sini kalian sudah tidak asing lagi dengan cerpen ya. Karena kalian sudah sering mendengar atau bahkan membaca atau bahkan membuatnya. Bahkan kalian sudah mempelajarinya di saat kalian kelas 7. Untuk mengingat kembali, mari kita simak pengertian berikut ini. Menurut Sumarjo dan Saini, cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi. Akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek. Nah anak-anak, cerpen itu salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki hanya satu konflik dalam ceritanya. Cerpen ini berbeda ya dengan novel. Cerpen ini memiliki isi yang lebih sedikit. Nah, pada umumnya sebuah cerpen ini terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata di dalamnya. Karena keterbatasannya tersebut, cerpen akan lebih fokus pada satu alur atau satu plot, karakter utama dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah yang lebih ringkas dan tentunya lebih efektif. Nah, kira-kira kalian sudah paham betul belum tentang definisi cerpen? Kalau sudah, mari kita lanjut ke materi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen ini terbentuk atas 5 komponen yang saling berkaitan. 5 unsur ini adalah tema, penokohan, latar, alur, dan sudut pandang. Kelima unsur tersebut sering disebut sebagai unsur intrinsik cerita. Nah yang pertama ada tema cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu, tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, atau kecerdikan. Yang kedua ada alur cerita. Alur cerita adalah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Jalinan berbagai peristiwa, baik secara lurus maupun secara sebab akibat, membentuk satu kesatuan yang utuh, padu, dan bulat dalam suatu prosa fiksi. Nah, yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita pun dijelaskan sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Yang keempat ada latar. Latar ialah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam prosa fiksi. Latar ini dibagi 3, yaitu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar sosial. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia, atau orang pertama dengan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca cerpen yang berjudul Keadilan karya Putu Wijaya beserta contoh analisisnya. Di sana sudah tertera contoh analisisnya agar kalian bisa lebih memahami ya. Nanti cerpennya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih, selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.